sepertiga malam sebelum subuh. Begitu selesai tahajud, dia istighfar. Itu kebiasaan ahli surga. Kalau antum ingin jadi bagian dari itu, silahkan. Itu ada di Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar, istighfar, istighfar. Apalagi kalau sama keluarga tuh. Karena hum itu banyak. Begitu sudah selesai sholat, kumpul di ruangan satu, istighfar. Suami mulai minta maaf ke istri. Maafkan papa ya, papa banyak salahnya. Anak-anak, kalau hari ini hari terakhir papa hidup, mohon maaf. Kalian akan bersaksi di hari kiamat. Ya, mohon maafkan papa kalau belum sempurna sebagai seorang ayah. Ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Istrinya ya Allah, Pak, Mama juga mohon maaf. Belum bisa jadi istri yang baik. Anak-anak mohon maaf ya, kalau selama ini belum bisa berkhidmat. Kalau hari ini hari terakhir bagi Mama untuk hidup, semoga Allah ampuni dosa Mama. Ya Allah, astagfirullah. Anak-anak begitu, sampai si bungsu, maaf Pak, maafkan Anda. Hari ini belum bisa menghafal Quran sampai teman-teman yang lain. Belum bisa ngasih mahkota, mohon maaf. Semua, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Semua minta ampun. Itu demi Allah saya katakan. Maka Allah akan turunkan rahmat ke keluarga. Jadi orang yang tertidur, waktu sholatnya saat bangunnya. Antum ketinggalan sholat maghrib karena ketiduran misalnya teman-teman sekalian. Bangun jam 9 seperti kasus ini. Maka saat bangunnya itu waktu sholatnya. Apa yang didahulukan? Maghrib dulu, baru isya. Ala mura'ati tertib. Berdasarkan urutan tertib waktu sholatnya. Di maghrib, kemudian baru tunaikan sholat isya. Pertanyaannya, kenapa antum ketiduran? Itu masalah utamanya. Sama dengan orang masbuk. Ya, kadang sering bertanya posisi. Bertanya posisi, Ustaz, kalau misalnya ini ada orang masbuk datang, posisinya di mana? Nah, yang salah pertanyaan pertama adalah kenapa dia masbuk? Itu masalahnya. Ya, jadi ayo biasakan kalau kita bisa tepat waktu, itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi tertentu. Jadi kalau ada, maaf, sampai saat ini, yang hidupnya dirundung oleh kegelisahan dan kesedihan, maka boleh jadi, bukan karena kesedihan itu melekat pada dirinya, karena petunjuk hidupnya tidak pernah dia kaji. Ini persoalannya. Di poinnya di sini. Di secara sederhana, Allah ingin menyampaikan, kalau hidup kita itu mengikuti petunjukku, kata Allah yang benar, maka aku jamin semua tahapan hidupnya, etape kehidupan yang ia lalui, akan lekat dengan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Ini poinnya. Sekarang kita tanyakan, tadi pedoman yang Allah turunkan namanya apa? Hudan. Ini. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun? Saya kun. Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen. Begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin.